Yang Mas To inget sih, begitu Mas To denger ada suara ledakan, tadinya Mas To pikir itu ini knalpot motor Harley Davidson-nya polisi. Tapi setelah ledakan kedua kok Mas To kaget, begitu keras suaranya dan suaranya agak lain dari knalpot gitu. Nah, Mas To waktu itu mulai tahu bahwa ini pasti bahan peledak. Karena tahu bahan peledak, terus terang Mas To waktu itu panik, tahu nggak? Panik, nggak bisa mikir, jadi bengong untuk beberapa saat. Tapi setelah bisa mengendalikan diri, baru Mas To berpikir, gue mesti berlindung nih. Lihat kiri, lihat kanan, kebetulan ada peti-peti itu, minuman, limun. Udah Mas To loncat ke situ, di antara peti Mas To tiarap. Terus teman-teman yang lain juga pada datang, pada tiarap juga di situ. Sambil menunggu situasi agak reda. Jadi itu pengalaman waktu ledakan pertama, kedua, ketiga, sampai kalau nggak salah 4 atau 5 ya, lupa-lupa. Jadi itu pertanyaan pertama tuh. Jadi pikiran Mas To ya kurang lebih gitulah, panik. Kalau Mas To tuh berpikir begini ya, semangat yang paling penting itu buat Percik ini, terutama semangat solidaritas di antara anggota-anggotanya. Ini sebagai contoh, Mas To kan dulu kuliah di ITB, di jurusan Teknik Mesin ITB. Nah itu kita punya semboyan Teknik Mesin ITB itu Solidarity Forever. Jadi kesetiakawanan sepanjang masa. Itu salah satu semangat yang dipelihara sampai sekarang, dan itu benar-benar membuat kita anak-anak mesin ini benar-benar bisa bersatu gitu dalam situasi apapun, juga menghadapi segala macam masalah. Nah ini ada baiknya Percik juga kayak gitu. Cuman sejauh yang Mas To tahu, Percik belum punya semboyan kan ya. Bolehlah alumni Percik pikirin lah semboyannya apa gitu yang paling bagus, yang bisa mempersatukan seluruh elemen-elemen dari Percik. Bukan hanya alumni tapi juga ya itu pengurus lah segala macam, penggede-penggedenya lah, sampai ke tukang sapunya. Terus juga sedikit mengenai peristiwa Cikini itu. Jadi peristiwa Cikini itu sebetulnya intinya kenapa kok yang namanya Presiden Soekarno itu digranat. Kalau menurut Mas To, ini pandangan secara politis ya, itu yang jelas sudah terbukti itu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang nggak senang dasar negara Republik Indonesia ini Pancasila. Karena Pancasila itu kan digali oleh Presiden Soekarno pada tanggal dan diutarakan pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, mereka tuh nggak senang itu. Jadi kelompok-kelompok itu ingin mengganti dasar negara dari Pancasila ini dengan suatu dasar berdasarkan agama. Nah, untuk mempermudah itu, ya paling enak kan penggalinya tuh dibunuh aja dulu. Kalau udah nggak ada penggalinya, baru perubahannya lebih mudah dilakukan. Jadi intinya itu peristiwa Cikini itu. Nah sekarang ada pesan dari Bung Karno, kita nih jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah Percik juga harus jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah dengan mengadakan peringatan ini bagus. Berarti Percik tidak meninggalkan sejarah, bahkan mengemukakan adanya sejarah yang begini gitu. Nah sekarang tugasnya adalah bagaimana bukan hanya Percik saja, tapi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, terutama yang berjiwa patriotis terutama ya, itu harus bisa mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara sampai ke akhir zaman. Kalau ada katakanlah kekuatan-kekuatan yang mau merubah, ya mau nggak mau ya kita harus bersatu dan kita lawan. Mulai
mulai mundur di era Orde Baru lah. Di era Orde Baru dan juga sekarang di era reformasi ini ada masalah pendidikan yang nggak tahu terlupakan atau memang dilupakan atau memang nggak ada, yaitu pendidikan mengenai nation and character building. Sekarang itu nggak ada itu, untuk terutama untuk generasi muda, pendidikan pembangunan watak dan jiwa bangsa, dan ini amat penting karena kalau nggak ada pendidikan itu mereka tuh nggak ngerti kita nih sebagai bangsa mesti gimana gitu. Jadi kayak apa sih, kalau layang-layang putus talinya, ya istilah Jawanya kleor nggak karuan mau kemana gitu. Jadi pendidikan nation and character building itu sekarang kalau bisa, nggak tahu caranya, mungkin Percik bisa beri saran kepada presiden kayak atau menteri pendidikan kayak apa, supaya pendidikan nation and character building, pendidikan pembinaan watak dan jiwa bangsa itu benar-benar diadakan lagi gitu. Jadi itu sangat penting karena Percik adalah institusi pendidikan. Jadi harapan Mas To yang terutama sekali ya, kalau toh pemerintah belum mengadakan pendidikan nation and character building, ya Percik ambil alih lah, Percik yang mengadakan pendidikan pembinaan watak dan jiwa bangsa kepada keluarganya, kepada murid-murid segala macam. Tinggal cari siapa yang bisa memberikan pendidikan itu dan dilakukan secara indoktrinasi. Jangan dilakukan secara seminar atau kuliah atau ya kayak belajar begitu, tapi secara indoktrinasi. Tinggal sekarang cari siapa yang tepat menjadi indoktrinatornya. Kurang lebih pendapat Mas Tok mengenai masalah yang menyangkut pendidikan.